Halo semuanya, pada video kali ini Ibu akan memberikan beberapa contoh pembahasan soal dari penentuan perubahan entalpi. Nah teman-teman ingat ya, perubahan entalpi ada 4 cara untuk mencari atau menghitungnya. Yang pertama menggunakan apa? Menggunakan kalorimeter. Kemudian yang kedua menggunakan hukum Hess. Kemudian yang ketiga menggunakan data delta HF. Kemudian yang keempat menggunakan data energi ikatan. Nah, kita perlu mencermati jenis-jenis soal dari masing-masing cara penghitungan. Nah, misalkan langsung ke nomor 1 ya. Dalam sebuah bejana plastik direaksikan 50 ml larutan NaOH1M dengan 50 ml larutan HCl1M. Nah, ternyata suhu larutan naik dari 28 menjadi 33. Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air dan massa jenis air 1 gram per mili, maka tentukan delta H pada reaksi berikut. Nah, teman-teman perhatikan di sini kalau ada soal semacam ini, berarti kita menggunakan penghitungan yang kalorimeter di dalam sebuah bejana plastik. Nah, untuk menghitung kalorimeter berarti kita menggunakan rumus apa teman-teman? Nah, Q reaksi sama dengan min Q larutan plus Q kalorimeter. Nah, ini rumusnya. Nah, kemudian kita breakdown min M C delta T ditambah dengan C besar kali delta T. Nah, sekarang kita cermati di soal. Yang mengalami perubahan suhu hanya larutannya saja atau kalorimeternya juga mengalami perubahan suhu? Nah, di sini ada kata-kata, ternyata suhu larutan naik dari 28 menjadi 33. Nah, oleh karena itu yang berubah adalah suhu larutan. Nah, pada soal tidak dijelaskan perubahan suhu dari kalorimeternya, sehingga delta T-nya adalah 0. Nah, kalau C dikali 0 berarti jawabannya adalah 0. Sehingga Q reaksinya bisa kita tulis menggunakan rumus min Q larutan. Nah, Q kalorimeternya 0 sama dengan min M C delta T. Oke. M adalah massa. Massanya adalah massa total. M sama dengan M dari NaOH ditambah dengan M dari HCl. Nah, di sini MHCl. Oke, MnAOH. Apakah di dalam soal diketahui massanya? Di soal yang diketahui hanya volumenya 50 dan 50. Nah, tetapi ingat, teman-teman bisa mencari massanya menggunakan rumus massa jenis. Rho sama dengan M per V. Nah, Rho dari HCl sama dengan massa dari HCl per V dari HCl. Nah, kita asumsikan larutannya itu sama dengan massa jenis air. Sama dengan 1 gram per mili. Sehingga kita tulis di sini 1 gram per mili sama dengan MHCl per 50 mili. Sehingga M-nya sama dengan 1 gram per mili dikali 50 mili. Nah, dicorek-corek sehingga M-nya sama dengan 50 gram. Nah, cara yang sama kita gunakan untuk mencari massa dari NaOH 50 ini. Nah, ketemunya berarti juga sama ya, 50 gram. Sehingga kita masukkan di sini. MnAOH 50 gram ditambah MHCl 50 gram. Sehingga M-nya adalah 100 gram. Nah, kita masukkan di sini. Min 100 dikali kalor jenisnya. Kalor jenisnya berapa? 4,2. 4,2 Joule per derajat Celcius dikali delta T. Delta T-nya berapa di sini? Dari 28 ke 33. Nah, ingat ya, delta T itu dalam Kelvin. Tetapi karena di sini kalor jenisnya air dalam Celcius, maka kita juga menghitungnya dalam Celcius.
Nah, jadi 33 dikurangi 28 sama dengan 5. Nah, begitu ya, menyesuaikan 5 derajat Celcius. Celcius kita coret, kemudian di sini berarti ini 100 dikali 4,2 dikali 5, sehingga jawabannya adalah berapa ini teman-teman? 220 ya, 220 joule. Nah, di sini 220 joule. Apakah sudah selesai sampai di sini? Nah, ingat, yang ditanyakan adalah delta H. Delta H sama dengan Q per mol. Nah, Q-nya berapa? Q-nya 220 joule. Berarti 220 per mol. Molnya siapa? Nah, molnya adalah mol dari larutan. Nah, di sini molnya sama teman-teman, 50 mili, ini juga 50 mili, kemudian di sini juga sama molaritasnya, sehingga molnya bisa kita cari dengan mol sama dengan N per V. N-nya berapa N-nya? Nah, N-nya mol sama dengan, ini maksud ibu bukan mol ya, tapi molaritas ya, atau M besar. Nah, M besar sama dengan N per V. N-nya yang kita cari, V-nya ada di soal. Berarti M-nya 1 sama dengan N per, nah ini dalam liter, 50 dikali 10 pangkat min 3. Nah, dalam liter ya, tadi kan 50 mili dijadikan liter menjadi sekian. Nah, berarti N-nya sama dengan 50 kali 10 pangkat min 3 mol. Oke, sehingga delta H-nya bisa kita cari Q per mol sama dengan 220 dibagi 50 kali 10 pangkat min 3, atau 220 dibagi 0,05. Nah, jawabannya misalkan X joule. Nah, seperti ini ya. Jadi jawabannya sampai di sini. Sampai pada Q per mol. Sekian. Kalau teman-teman di soal yang ditanyakan hanya Q-nya, berarti jawabannya cukup sampai 220. Kalau yang ditanyakan delta H, berarti teman-teman harus mencari sampai di sini. Oke, kemudian kita lanjut contoh soal yang kedua. Diketahui data berikut. Nah, kemudian teman-teman diminta untuk menuliskan perubahan entalpi dari reaksi tersebut. Nah, kita perhatikan di sini. Ini ada reaksi acuan, kemudian ini ada reaksi yang diketahui. Nah, berarti kita menggunakan apa? Menggunakan cara dengan hukum Hess. Nah, dengan hukum Hess. Jadi kita perhatikan acuannya di sini, kemudian kita cermati masing-masing zat pada acuan. Di sini ada C3H4. Nah, di dalam reaksi yang diketahui C3H4 ada di reaksi nomor berapa? Misalkan Ibu nomori di sini A, B, C pada reaksi B. Oke. Yang diminta C3H4 ini ada di sebelah kiri tanda panah. Dan koefisiennya adalah 1. Nah, apakah yang diketahui sudah di sebelah kiri dan koefisiennya 1? Oh, ternyata sudah, Bu. Oke, berarti kita tinggal tulis apa adanya. Nah, berarti tinggal kita tulis, kita salin ulang C3H4 plus 4O2 menjadi 3CO2 plus 2H2O. Delta H sama dengan min 1941. Nah, kemudian zat yang kedua 2H2. Nah, kita cari di yang diketahui H2 itu ada di mana? Oh, H2 ada di reaksi yang A. Yang diminta di sini H2-nya ada di sebelah kiri tanda panah. Kemudian koefisiennya yang diminta adalah 2. Nah, kita cek apakah yang diketahui sudah memenuhi sesuai dengan yang diminta.
oh ternyata sudah memenuhi, sama-sama di kiri dan koefisiennya sama-sama 2. Sehingga tinggal kita salin ulang. 2H2 plus O2 menjadi 2H2O delta H sama dengan min 571,7 kJ. Oke. Kemudian kita cek zat yang ketiga, C3H8. Oh, C3H8 ada di nomor 3, di C. Yang diminta C3H8 ada di sebelah kanan. Kemudian koefisiennya adalah 1. Apakah yang diketahui sudah memenuhi keinginan? Nah, ternyata yang diketahui C3H8-nya ada di sebelah kiri, padahal yang diminta ada di sebelah kanan. Oleh karena itu, yang diketahui di sini C3H8-nya kita ubah di kanan. Kita balik reaksinya menjadi 3CO2 plus 4H2O menjadi, nah kita ubah berarti produknya menjadi reaktan ya di sini, dan reaktannya menjadi produk C3H8 plus 5O2. Nah, karena reaksinya kita ubah, maka delta H-nya kan dibalik tadi reaksinya, maka delta H-nya juga dibalik. Awalnya negatif menjadi positif. Nanti kalau awalnya positif berarti dibalik menjadi negatif. Oke. Nah, kemudian kita jumlahkan, selalu dijumlah ya. Yang di sebelah kiri tanda panah boleh dicoret dengan di sebelah kanan, artinya dikurangi. Di sini ada 3CO2, kita kurangkan dengan ini habis. Kemudian ada O2. Di sini ada 4O2 dan ada 1. Nah, berarti di total ada 5. Jadi kalau sama-sama di kiri itu dijumlah, kalau yang satu di kiri, yang satu di kanan itu dikurangi. Nah, berarti ini kita jumlah menjadi 5O2. Nah, kita coret dengan yang ini. Oke, kemudian di sini ada H2O-nya 4. Di sini ada 2 ditambah 2, ada 4. Berarti kita coret dengan yang ini. Oke, berarti tinggal apa? Kita tulis di sini. Di sebelah kiri tinggal C3H4 dan 2H2. Nah, tinggal 2 ini yang di sebelah kiri. Plus 2H2. Nah, yang di sebelah kanan tanda panah ada apa? Oh, ada C3H8. C3H8. Nah, kemudian delta H-nya tinggal dijumlah berapa. Nah, kemudian kita cocokkan. Apakah total dari yang kita cari ini, yang kita hitung ini sudah sesuai dengan yang diminta? Nah, kita cross check caranya agar tahu apakah sudah betul atau belum. Kita cross check ke sini. Oh, ternyata sudah sama. Koefisiennya sama, kemudian letaknya juga pada ruas yang sama. Nah, berarti sudah betul. Tinggal kita hitung delta H-nya berapa. Nah, jadi teman-teman, kita menentukan acuannya ini dicari dari yang diinginkan. Misalkan di dalam acuan itu di sini 2, ternyata yang di dalam yang diketahui itu koefisiennya 1, ya maka yang diketahui itu harus dikalikan 2 sesuai yang menjadi acuan. Kalau dikali 2, maka delta H-nya juga dikali 2. Nah, kalau yang diminta 3, padahal yang diketahuinya koefisiennya 1, maka juga harus dikali 3 yang diketahui. Nah, kalau reaksinya kamu kalikan 3, berarti delta H-nya dikalikan 3. Oke, begitu ya. Jadi harus menyesuaikan dari reaksi acuan atau reaksi yang diminta. Nah, kemudian jika yang diketahui ada 3 reaksi, maka teman-teman menyusunnya di sini juga 3 reaksi. Reaksi A, B, C. Nah, jadi nggak boleh kalau misalkan yang diketahui cuma A dan B, reaksinya A dan B ada 2, kemudian teman-teman menyusunnya menjadi A, B, C. Nah, seperti ini nggak boleh. Jadi harus sesuai dengan yang diketahui. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang nomor 3. Nah, di sini diketahui delta HF dari CO2, H2O, C2H4 adalah sekian, sekian, sekian. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini, berarti pada nomor 3 ini kita menggunakan cara penghitungan yang
Yang mana? Kalori, hukum Hess, delta HF, atau EI? Nah, karena yang diketahui delta HF, maka kita menggunakan cara penghitungan yang ketiga, yaitu menggunakan data delta HF. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah delta H reaksi sama dengan sigma delta HF produk dikurangi sigma delta HF reaktan. Nah, untuk menentukan produk dan reaktannya, kita tuliskan dulu reaksi yang terjadi. Nah, di sini reaksinya apa? Reaksinya adalah reaksi pembakaran. Pembakaran dari C2H4, sehingga kita tulis di sini C2H4 direaksikan dengan O2 membentuk CO2 plus H2O. Nah, teman-teman perhatikan, meskipun pada soal tidak dituliskan pembakarannya sempurna atau tidak sempurna, teman-teman harus selalu menuliskan pembakaran yang sempurna, karena definisinya adalah untuk pembakaran sempurna. Nah, sekarang kita setarakan, C-nya ada 2, berarti kita kalikan 2. Kemudian H-nya ada 4, kita kalikan 2 di sini. O-nya ada 4 ditambah 2, 6, berarti di sini ada 3. Nah, kemudian kita tuliskan tadi rumusnya, delta H reaksi sama dengan delta HF produk kurangi reaktan. Nah, jangan lupa di sini adalah sigma atau jumlah. Nah, produknya ada apa aja? Ada CO2 dan ada H2O. Nah, kita tulis. Jangan lupa koefisiennya mengikuti 2 koefisien dari CO2 dikali delta HF CO2 ditambah dengan 2 dikali delta HF H2O dikurangi 1 dikali delta HF C2H4 ditambah 3 dikali delta HF O2. Nah, sekarang kita masukkan berdasarkan yang diketahui. Berarti 2 dikali min 394 ditambah 2 dikali min 285 dikurangi 1 dikali plus 52 ditambah, nah teman-teman perhatikan, khusus untuk unsur-unsur bebas itu artinya dia seperti O2, Cl2, I2, F2, Na, kemudian Kli, seperti itu. Jadi unsur, satu jenis unsur. Nah, di sini kan O2 terdiri dari satu jenis O. Nah, dia di sini delta HF-nya 0, sehingga kita tulis 0. Nah, kemudian tinggal dihitung seperti matematika biasa. Misalkan di sini ketemu X. Satuannya apa? Kilojoule per mol. Nah, jadi di sini X kilojoule per mol. Nah, artinya besarnya adalah X kilojoule tiap 1 mol C2H4. Nah, hati-hati, apakah di soal yang diminta untuk 1 mol? Nah, ternyata yang diminta adalah untuk 4,48 liter. Nah, sehingga kita harus mengubahnya ke dalam mol. Nah, jadi logikanya seperti ini. Logikanya 1 mol itu X kilojoule. Nah, kalau 4,48 liter ada berapa kilojoule? Nah, sehingga kita ubah dulu liter STP ke dalam mol menggunakan rumus. Ayo, masih ingat? Liter STP sama dengan mol kali 22,4. Nah, liter STP-nya berapa? 4,48. Nah, molnya yang kita cari dikali 22,4. Sehingga mol sama dengan 4,48 dibagi 22,4. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah berapa, teman-teman? 1/5 ya. 1/5 atau 0,2. Nah,
Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam logika tadi. 0,2 mol sama dengan X kilojoule. Nah, kalau 1 mol, maksud Ibu di sini 1 mol sama dengan X kilojoule. Kalau 0,2 mol ada berapa di sini? Nah, tinggal kita selesaikan dengan cara ini. 0,2 dikali 1 dikali X kilojoule. Nah, ketemu di sini berapa? Misalkan Y. Nah, berarti untuk 0,2 mol C2H4 atau untuk 4,48 diperlukan atau dilepaskan kalor sebesar Y kilojoule. Nah, begitu ya. Jadi menjawabnya tergantung di soal yang ditanyakan untuk berapa mol. Kalau yang ditanyakan untuk 1 mol ya cukup sekian sampai di sini. Kalau yang ditanyakan tidak untuk 1 mol, teman-teman cari dulu berapa. Oh, yang ditanyakan ternyata untuk 0,2 mol. Berarti kita cari, ketemu Y di sini. Nah, begitu ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Nah, di sini perhatikan data energi ikatan. Di sini ada energi ikatan, kemudian teman-teman diminta untuk menentukan perubahan entalpi pada reaksi ini. Nah, oleh karena itu di sini yang diketahui energi ikatan, maka kita menggunakan cara yang keempat, yaitu menghitung berdasarkan energi ikatan. Nah, sekarang kita pecah dulu di sini reaksinya. Jadi di sini teman-teman dituntut untuk bisa menuliskan rumus strukturnya. H2C kalau kita tulis berarti C di sini berikatan dengan 2H. Kemudian di sini ada H, kemudian HCl menjadi CH3, di sini H, dan Cl. Nah, seperti ini ya. Rumusnya apa? Rumusnya adalah delta H reaksi sama dengan EI reaktan dikurangi EI produk, atau pemutusan dikurangi pembentukan, begitu ya. Kebalikan dari yang HF tadi. Kalau HF tadi produk kurangi reaktan, kalau di sini reaktan kurangi produk. Nah, sekarang kita hitung ikatan CH-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, berarti di sini 4 kali CH. Gitu ya. Kemudian ditambah CC-nya ada berapa? Oh, ada 1. C ikatan C, berarti 1 kali CC. Nah, kemudian ditambah lagi H dengan Cl. HCl. Oke, dikurangi CH yang di kanan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti 5 dikali CH. Kemudian ditambah, ada ikatan apa lagi di sana? Oh, ada CC, Bu. Oke, berarti dia 1 kali CC. Kemudian ditambah lagi, masih ada CCl di sini. Nah, berarti CCl. Nah, kalau sudah tinggal kita masukkan nilainya. CH berapa? Di situ CH, berarti 4 dikali CH. Oh, CH adalah 99 kilokalori, berarti 99 kilokalori, dan seterusnya ya, tinggal dimasukkan. Kemudian dihitung satuannya apa? Satuannya mengikuti di sini, teman-teman. Kalau di sini kilojoule per mol ya kilojoule per mol. Kalau di sini kilokalori per mol, berarti di sini kilokalori per mol. Nah, apakah sudah sampai di sini? Nah, yang diminta apa? Tentukan perubahan entalpi pada adisi etena dengan asam klorida menurut reaksi ini. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, artinya yang diminta untuk 1 mol. Berarti kita sudah selesai sampai di sini. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan untuk berapa liter atau berapa gram, nah kita harus mencari molnya dulu. Nah, berarti jawabannya cukup sampai di sini. Misalkan di sini X. Nah, begitu ya.
Oke, demikian contoh pembahasan soal, semoga bisa dipahami dengan baik, dan jika masih ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA. Oke, terima kasih.